Baik, sebelum mulai, perkenalkan nama saya Cukurdoa Marzena, nomor absen 2 dari kelas 11 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan polinomial dengan submaterinya, yaitu yang pertama ada menentukan akar-akar persamaan polinomial, dan yang kedua, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Definisi akar yaitu akar dari sebuah persamaan adalah bilangan yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, maksud dari pernyataan bilangan yang memenuhi persamaan tersebut adalah bilangan yang ketika kita substitusikan ke persamaan tersebut akan menghasilkan nilai 0. Nah, menurut saya terdapat tiga cara atau tiga langkah-langkah dalam menentukan akar persamaan polinomial. Jadi yang pertama yaitu substitusi bilangan yang memungkinkan. Seperti pada definisi umum akar, bilangan yang menghasilkan nilai 0 adalah akar dari persamaan tersebut. Secara tidak langsung, dengan langkah yang pertama, kita sudah bisa mendapatkan semua akar dari persamaan tersebut. Namun, cara tersebut tidak efektif karena memakan banyak waktu, di mana kita harus mensubstitusikan semua bilangan yang memungkinkan ke persamaan yang menghasilkan nilai 0. Bilangan-bilangan yang memungkinkan untuk menjadi akar dari suatu persamaan ditentukan oleh variabel pangkat tertinggi dan konstanta persamaannya. Seperti misal pada contoh di samping. Diketahui x pangkat 3 min x pangkat 2 min 4x tambah 4. Berhubung variabel pangkat tertinggi persamaan ini adalah 1, jadi kita abaikan saja. Kemudian kita perhatikan ke konstanta persamaan ini. 4 memiliki faktor 1, 2, dan 4, di mana bilangan-bilangan yang memungkinkan untuk menjadi akar dari persamaan ini adalah plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 4. Dan ternyata bilangan yang menjadi akar dari persamaan ini adalah 1, 2, dan min 2. Karena ketiga bilangan ini disubstitusikan ke persamaan akan menghasilkan nilai 0. Banyaknya kita mencari akar untuk diselesaikan dengan skema Horner itu ditentukan oleh derajat atau pangkat tertinggi suatu persamaan. Seperti misal pada persamaan ini memiliki pangkat tertinggi 3. Jadi kita hanya perlu mencari salah satu akarnya, kemudian diselesaikan dengan skema Horner. Mengapa demikian? Karena ketika persamaan ini kita selesaikan dengan skema Horner, persamaan ini akan berubah menjadi persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat bisa kita cari akar-akarnya seperti cara pada SMP. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan akar-akar dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 min 26x min 24. Nah, seperti pada penjelasan tadi, langkah yang pertama yaitu mensubstitusikan nilai-nilai yang memungkinkan. Nah, karena variabel pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 1, kita abaikan saja. Kemudian kita lihat konstantanya. Konstantanya 24 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi nilai H yang memungkinkan adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, dan seterusnya. Kemudian, dan ternyata min 1 adalah salah satu faktor dari persamaan ini, karena ketika min 1 disubstitusikan ke persamaan menghasilkan nilai 0. Kemudian kita selesaikan dengan skema Horner dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita tulis ulang, fx sama dengan akarnya ini kita rubah dulu menjadi faktor x plus 1. Kemudian kita tulis ulang dari ini, pangkat 4 turun menjadi pangkat 3, x pangkat 3, 5x pangkat 2, min 2x min 24. Nah, kemudian kita cari lagi sekali akarnya atau disubstitusikan lagi sekali, dan ternyata 2 adalah juga faktor dari akar dari persamaan ini. Nah, kemudian
kita selesaikan dengan skema Horner dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita tulis ulang, X plus 1 ini akarnya kita rubah dulu menjadi faktor X min 2 dan menyisakan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini bisa kita selesaikan dengan cara pada SMP. Dan kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Lalu, jadi akar-akar dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 tambah 3x min 3x kuadrat min 26x min 24 adalah min 1, 2, min 3, dan min 4. Nah, lanjut ke contoh soal 2. Diketahui salah satu akar linear polinomial px sama dengan x pangkat 3 tambah qx pangkat 2 tambah 5x min 12 adalah min 4. Jadi salah satu akar dari persamaan ini adalah min 4. Kemudian tentukan nilai q dan akar-akar lainnya. Nah, di sini kita disajikan sebuah persamaan dengan salah satu angkanya itu tidak diketahui, yaitu q-nya ini. Namun kita disajikan juga salah satu akar dari persamaan ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai q. Yang harus kita lakukan pertama yaitu mensubstitusikan akar ini min 4 ke persamaan ini untuk mendapatkan nilai q. Kemudian kita operasikan min 4 pangkat 3 hasilnya min 64, q dikali min 4 pangkat 2 hasilnya 16 q, 5 dikali min 4 hasilnya min 20, min 12. Kemudian min 64 min 20 min 12 hasilnya 96. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan, menghasilkan 96. Kemudian q-nya kita dapat 6. Nah, setelah kita mendapatkan q, lalu kita mencari akar-akar lainnya. Kita tulis ulang persamaannya, x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 5x min 12. Kemudian akar-akar yang sudah diketahui soal tadi kita selesaikan dengan skema Horner dan mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita tulis ulang, akar ini kita rubah dulu menjadi faktor. Kemudian kita tulis ulang ini dengan pangkat 3 turun atau berubah menjadi kuadrat, x kuadrat ditambah 2x min 3. Nah, ketika sudah sampai di persamaan kuadrat, kita tinggal selesaikan saja akar-akarnya seperti cara pada di SMP dan mendapatkan hasil ini. Nah, jadi akar-akar lainnya adalah min 3 dan plus 1. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, di sini saya akan menggunakan teorema Vieta. Jadi yang pertama yaitu teorema Vieta persamaan kuadrat. Misal, x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya. Untuk umum persamaan kuadrat, maka sifat yang berlaku yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Kemudian yang kedua yaitu teorema persamaan kubik atau persamaan pangkat 3. Misal, x1, x2 dan x3 adalah akar-akar persamaan kubik. Ini bentuk umumnya. Maka sifat yang berlaku yaitu x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a, x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 sama dengan c per a, dan yang terakhir x1 kali x2 kali x3 sama dengan min d per a. Kemudian yang terakhir teorema persamaan kuartil atau persamaan pangkat 4. Misal, x1, x2, x3, dan x4 adalah akar-akar persamaan kuartil. Ini bentuk umumnya. Maka sifat yang berlaku yaitu x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a, dan seterusnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, jika x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 4 adalah akar-akar persamaan x pangkat 3 min 2x kuadrat min qx tambah r sama dengan 0, maka akar ketiganya adalah, yang pertama kita tulis dulu bentuk umum
dari persamaan kubik atau pangkat 3. Kemudian kita tulis di sini A sama dengan 1, B-nya min 2, C-nya min Q, D-nya R. Kemudian di sini kita menggunakan teorema Vieta persamaan kubik yang sifat yang pertama, karena dari persamaan yang diketahui cuman A dan B-nya yang diketahui. Jadi kita menggunakan sifat yang ini. Oke, kita lanjut. X1 dan X2-nya kita substitusi dari yang diketahui soal. 1 ditambah 4 ditambah X3 sama dengan min B. Min B-nya min 2, min 2 menjadi plus 2 per A-nya 1, 2 per 1. Ini 1 tambah 4, 5 tambah X3 sama dengan 2 per 1, 2. Kemudian X3-nya adalah min 3. Jadi akar ketiganya adalah min 3. Kemudian lanjut ke contoh soal 2. Diketahui X1, X2, X3 adalah akar-akar persamaan polinomial X3 min 2X kuadrat min 5X tambah Q sama dengan 0. Jika X3 tambah X1 sama dengan X2, maka nilai K adalah, karena di sini dari persamaan A, B, dan C-nya itu diketahui, maka kita bisa menggunakan seluruh sifat dari teorema Vieta persamaan kubik. Kita gunakan terlebih dahulu yang pertama, yang min B per A ini. Kemudian kita substitusi B sama A-nya. B-nya min 2, min 2 menjadi plus 2, A-nya 1, 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian X3 ini kita pindahkan ke depan dan menjadi seperti ini. X3 tambah X1 ini kita rubah menjadi X2 karena sesuai yang diketahui soal, X3 tambah X1 sama dengan X2. Kemudian kita dapat X2 tambah X2 sama dengan 2. Kemudian menjadi 2X2 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Setelah itu kita gunakan sifat yang kedua, yaitu yang ini, yang C per A. Kemudian dari hal yang kita dapat ini, X1 dikali X2, X2-nya kita rubah menjadi 1, X1 kali 1, X1, kemudian X1 kali X3 tetap X1, X3, X2-nya 1, X1 kali X3, hasilnya X3, sama dengan C-nya min 5, A-nya 1, min 5 per 1, min 5. Kemudian kita pindahkan X3 ini ke depan lagi, menjadi X3 tambah X1 ditambah X1 dikali X3 sama dengan min 5. X3 tambah X1 ini kita rubah menjadi X2 seperti ini. Kemudian mendapatkan X2 tambah X1 kali X3 sama dengan min 5. Nah, X2 ini kita rubah lagi menjadi 1. 1 ditambah X1 dikali X3 sama dengan min 5. X1 kali X3 sama dengan min 6. Kemudian kita gunakan sifat yang terakhir dari teorema Vieta persamaan kubik, yaitu yang min D per A. Kemudian kita rubah X2-nya ini menjadi 1. X1 kali 1 kali X3 sama dengan min D per A menjadi X1 kali X3 sama dengan min K. Nah, X1 kali X3 ini kita dapat dari ini menjadi min 6 sama dengan min K. Lalu kita peroleh K-nya sama dengan 6. Oke, sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.